Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ya, saya hormati Bapak Kepala Sekolah SD Negeri 3 Pelarangan. Yang saya hormati juga rekan-rekan guru, karyawan yang barangkali tidak bisa saya sebut satu persatu. Yang sangat Bu Rofi sayangi, Bu Rofi cintai anak-anak kelas 3, 4, 5, dan 6 ini ya. Ya, coba Bu Rofi absen dulu bisa ya. Nanti kalau Bu Rofi mana anak kelas 3, nanti sebut suara kalian ya. Saya, gitu ya. Coba Bu Rofi mau lihat mana yang paling semangat. Kelas 3, 4, 5, atau 6, oke? Ya, kelas 3, mana suaranya? Sekali. Kelas 4, mana suaranya? Sekali. Kelas 5, mana suaranya? Kelas 6, mana suaranya? Kelas 3 sampai kelas 6, mana suaranya? Kalian semua. Alhamdulillah. Ya, hari ini Bu Rofi sangat berbahagia. Nanti akan ngobrol bersama dengan anak-anak. Tapi gambarnya belum muncul ya Pak Guru. Silakan disiapkan dulu agar materi bisa dilihat oleh anak-anak semua. Alhamdulillah anak-anak, hari ini Bu Rofi sangat bahagia ketemu anak-anak yang ini Bu Rofi lihat adalah anak-anak yang akan sukses di kemudian hari. Ya, Bu Rofi ini ada yang besok akan jadi calon dokter, ada yang barangkali jadi calon polisi. Oh nggak ada yang amin ya? Ada yang jadi calon tentara, ada yang jadi calon pengusaha hebat, ada yang jadi calon guru, ada yang jadi atlet, ada yang jadi koki punya rumah makan banyak. Siapa di antara kalian yang pengen lebih sukses dari bapak ibunya, tunjuk tangan, katakan saya. Alhamdulillah, kita aminkan yuk. Alhamdulillah, amin. Kalian harus jadi anak-anak yang sukses ya, karena kalian ini yang akan menggantikan kami kalau nanti kami sudah pada pensiun. Ya, karena ada saatnya kami yang sudah tua-tua nanti akan berhenti, digantikan kalian di kemudian hari harus jadi anak yang sukses. Ya, siap? Ya. Alhamdulillah hari ini Bu Rofi izin untuk nanti bisa belajar bareng sama anak-anak ya. Tapi sebelum belajar kan katanya kalau nggak kenal maka nggak sayang. Bu Rofi izin kenalan dulu ya. Baik, perkenalkan nama saya Bunda Rofiah, panggil saja Bunda Rofi gitu aja ya. Bu Rofi sama kayak emak-emak dan ibu-ibu kalian di rumah ya. Bu Rofi ibu dari 3 orang anak ya. Anak pertama kedua Bu Rofi sudah usia ABG ya, usia remaja. Yang paling kecil SD kelas 2 di rumah ya. Bu Rofi sehari-hari bertugas sebagai psikolog. Psikolog itu sehari-hari ngapain ya Bu Rofi ya? Kalian kira-kira mendengar kata psikolog gitu, langsung kebayangnya apa ya? Apa ya Bu Rofi ya? Kalau mendengar kata dokter udah biasa ya? Biasa, kalau dokter itu nanti meriksa fisiknya, kalau psikolog nanti memeriksa mental dan jiwanya, gitu ya. Bu Rofi praktek mandiri, sana di daerah Pejagoan Kebumen. Juga biasanya Bu Rofi bertugas di Poli Jiwa dan Napsa Puskesmas Karanganyar. Ya, pernah ke Puskesmas Karanganyar belum? Ya, Bu Rofi di situ setiap Rabu pekan kedua. Bu Rofi juga biasanya terlibat untuk penanganan kasus kekerasan perempuan dan anak. Ya, maka hari ini Bu Rofi ketemu sama kalian semua dalam rangka kalian harus jadi anak-anak yang sehat, terhindar dari kekerasan di kemudian hari. Begitu ya? Sudah siap belajar bersama? Sudah. Tapi sebelum Bu Rofi mulai, hari ini kita mau belajar temanya tentang apa ya?
tentang kekerasan seksual pada anak. Pertama kali dengar kata seksual, yang langsung kebayang di kepala kalian apa? Oh, sarung. Iya, ada yang sarung ya Bu Robi. Padahal tidak. Jadi yang disebut dengan seksual itu apa sih Bu Robi? Seksual itu artinya organ kelamin. Ayo, sekarang Bu Robi tanya dulu, semuanya punya organ kelamin? Alhamdulillah, berarti normal semua ya. Itu organ kelaminnya dijaga dengan baik kan? Alhamdulillah. Dijawab, kalau habis pipis ceboknya yang benar ya. Pakai celana juga ganti ya. Kalau habis mandi nggak boleh set A set B. Kalau habis mandi harus ganti celana dalam. Jangan sampai nanti ternyata organ kelaminnya, organ seksualnya ternyata jamuran. Gatel-gatel. Tiap kali juga ternyata nggak pernah ganti celana dalam. Ya, maka anak-anak harus bisa menjaga dirinya dengan baik ya. Jadi masalah kekerasan seksual berarti nanti kekerasan yang melibatkan daerah pribadi kita. Salah satunya adalah masalah organ kelamin kita. Kita mau belajar seputar itu ya nak? Sudah siap belajar? Semuanya ini ya. Baik. Sebelum ke sana, Bu Robi jelasin dulu di sini. Semuanya bisa baca sampai sini ya. Kekerasan itu apa sih Bu Robi? Kekerasan pada anak, dan anak itu rentan jadi korban kekerasan. Kenapa? Karena anak masih kecil, masih lemah kan gitu ya. Nah, maka kekerasan anak adalah perlakuan orang dewasa atau yang lebih tua dengan menggunakan kekuasaannya terhadap anak yang tidak berdaya. Ya, jadi karena tidak berdaya, anak-anak kadang rentan jadi korban kekerasan. Apakah kalian pernah mengalami kekerasan? Pernah. Kekerasan apa? Ada yang pernah, yang enggak apa-apa. Tapi nanti kita harus belajar. Penyebabnya apa? Kalian lihat gambar apa di situ ya? Kenapa ya Bu, anak-anak kok kadang bisa rentan jadi korban kekerasan? Bisa jadi karena lemahnya pengawasan orang tua. Bisa, ya. Atau karena apa Bu Robi? Anak yang mengalami cacat tubuh itu juga rentan ya nak mengalami mengalami korban. Jadi korban kekerasan bisa, misalkan cacat tubuh, untuk berjalan dia sulit misalkan ya, itu juga rentan jadi korban. Apalagi Bu Robi, keluarga yang barangkali keluarganya nggak harmonis, misalkan keluarganya pecah belah, ya sehingga anak ini tidak terawasi, itu juga rentan jadi korban kekerasan. Kemudian juga keluarga yang belum matang, mungkin bapak ibunya dulunya pas nikah sebenarnya belum terlalu siap secara mental, sehingga begitu punya anak, wah kadang-kadang bisa kurang pengawasan ke anak-anaknya. Ya, maka hari ini bapak ibu guru dari SD 3 Parangan itu karena sayang sama kalian, ingin ngasih bekal sama anak-anak biar kalian gak jadi korban kekerasan. Memang kekerasan bentuknya apa Bu Robi? Bisa kekerasan fisik. Kalian lihat gambar di sini. Itu anaknya diapain? Ini bukan disewer. Yang di atasnya diapain? Sentil. Apakah kalian pernah mengalami itu? Siapa yang bisa melakukan kekerasan ke anak? Iya, orang dewasa. Kadang bisa jadi malah orang terdekat di sekitar kita. Tapi percaya ya, sebenarnya sih nggak ada orang tua yang nggak sayang anaknya. Mungkin orang tuanya lagi hilang. Kita doakan ya, biar bapak ibu kita tambah sabar ya. Tapi ragam kekerasan itu tadi ada fisik, ada juga verbal. Ya, kita misalkan saya yang kelas 5 bisa nggak melakukan kekerasan ke adik kelasnya? Oh bisa ya.
Bisa fisik, bisa verbal. Pernah mendengar istilah bullying? Iya, bullying. Ada lagunya itu ya? Pernah dengar lagunya nggak? Di sini teman, di sana teman, di mana-mana kita berteman. Tak ada musuh, tak ada lawan, semuanya saling menyayangi. Tidak ejek-ejekan, tidak pukul-pukulan, saling tolong dan sayang dengan teman. Pernah dengar lagunya enggak? Ya udah, nanti setelah ini Bapak Ibu guru akan ngajarin kalian di kelas. Siap? Iya. Minimal udah dengar dari Bu Rofi ya. Karena ternyata kadang kita juga bisa menjadi pelaku kekerasan. Kekerasan ke teman kita, ya temannya lagi lewat tiba-tiba disliding. Tahu disliding? Oh iya, dengan sengaja sampai kakinya temennya jatuh. Terus bisa juga verbalnya, mulutnya melakukan kekerasan juga bisa. Ya, misalkan temennya namanya bagus, ternyata dipanggilnya tidak dengan namanya, tapi pakai nama bapaknya. Ada nggak? Berarti mulai hari ini nggak boleh ya, karena itu masuk kategori kekerasan ya, nggak boleh. Karena siapapun kalian, kalau dikasih nama sama orang tua itu adalah doa. Nama itu doa. Maka nggak boleh ya manggil temennya dengan panggilan yang buruk, ya, atau pakai julukan-julukan. Karena temennya hidungnya nggak begitu mancung, dipanggil apa? Nah, yang begitu nggak boleh ya. Panggil dengan panggilan yang paling baik. Jadi kekerasan ragamnya itu. Jadi ada kekerasan fisik, ya, ada kekerasan verbal, berarti pakai mulut. Ada kekerasan secara mental, ya, misalkan mengancam, menuduh, menyebar fitnah, ya. Ada juga kekerasan berupa pelecehan seksual. Ini yang akan kita bahas bersama-sama, ya. Sampai sini paham? Ini adiknya siapa? Oh, nggak tahu. Itu gambar di ini ya, di slide ya. Iya. Sekarang ke sini. Bu Rofi, kalau dampak kekerasan pada anak apa? Itu bisa mempengaruhi mental seorang anak. Ya, anak bisa jadi semakin agresif, mudah marah. Tapi ada juga anak yang mengalami kekerasan, dia semakin murung, depresi, mudah nangis. Kadang ada yang hampir tiap hari mimpi buruk. Ayo Bu Rofi tanya, pernah nggak kalian ngalamin mimpi buruk? Kalau sesekali nggak apa-apa. Tapi kalau hampir tiap malam, aku kok mimpi buruk ya Bunda Rofi? Bisa jadi kalian punya pengalaman tertentu yang sebenarnya nggak nyaman, tapi kamu nggak bisa cerita. Maka kalau kamu pernah mengalami kejadian yang membuat kamu nggak nyaman, kamu nggak boleh diam aja ya. Kamu harus berani cerita. Cerita ke siapa Bunda? Ke ayah ibu. Cerita ke guru boleh. Cerita kalau kamu nggak berani, ke sahabatmu juga boleh. Ya. Tapi yang utama pada bapak ibu, ayah bunda yang ada di rumah. Bu Rofi, ayah ibuku nggak di rumah, aku tinggalnya sama mbah. Ada nggak di sini tinggalnya sama mbah? Oh ada beberapa tinggalnya sama mbah ya. Oke, berarti yang cerita sama mbah. Nanti mbahnya yang barangkali akan membantu cerita ke bapak ibu guru kalian. Paham sampai sini? Oke, jadi nggak boleh ya kalau kita ngalamin peristiwa yang nggak nyaman, kita diem aja, jangan sampai ya. Oke, lanjut lagi. Nah, solusinya nanti Bu Rofi mau menyampaikan bahwa anak-anak itu sebenarnya dilindungi undang-undang. Kalian ini anak punya hak untuk mendapatkan perlindungan, karena setiap anak itu
Setiap anak itu wajib dilindungi. Ini dalam pasal 3 Undang-Undang Perlindungan Anak nomor 22 tahun 2002. Ya, bahwa pemerintah wajib menjamin diberikannya perlindungan atas kekerasan. Ya, kekerasan yang menimpa pada setiap anak. Jadi kalian semua ini adalah anak-anak yang harus dilindungi oleh negara. Ya, oke. Nah, maka bagi kita bahkan di agama apapun juga mengajarkan tentang kasih sayang. Tidak boleh melakukan tindak kekerasan. Sayangi anak kecil dan hormatilah orang yang lebih tua. Nah, sekarang kita langsung ke inti. Bu Rofi, apa sih sebenarnya kekerasan seksual itu? Kekerasan seksual itu perbuatan merendahkan, menghina, melecehkan atau menyerang tubuh dan fungsi reproduksi seseorang. Fungsi reproduksi itu mana? Organ kelamin kita. Yang laki-laki disebut apa? Organ kelaminnya laki-laki disebutnya penis. Organ kelaminnya perempuan disebut vagina. Nggak ada lagi yang menyebut tempe. Ya, yang laki-laki nggak ada lagi yang menyebutnya titik, tutu. Wah, ya, mulai hari ini kita menyebutnya apa? Kalau anak perempuan habis pipis, vaginanya dibersihin dengan baik, oke? Ya, yang laki-laki biar penisnya sehat, kalau sekolah jangan sampai nggak pakai celana dalam. Iya, nanti penisnya jadi tergesek ke celana, jadinya sakit. Oke ya, siap? Nah, jadi mulai hari ini sebut organ reproduksi kita dengan bahasa ilmiah. Jadi nanti kita nggak izin kalau mau ngomong, Ibu, vaginaku sakit, kan itu nggak izin, ya. Coba kalau pakai bahasa istilah. Sini bilangnya tempe, sana bilangnya apa? Beda lagi meme, momo. Wah, nanti bahasanya ganti-ganti ya. Maka mulai hari ini sebut pakai bahasa yang benar, ya. Nanti di pelajaran IPA, biologi diajarin juga itu. Ya, suatu saat Bapak Ibu kalian juga dapat pengarahan ya dari Bapak Ibu guru. Dan berakibat pada apa, Bu? Penderitaan psikis atau fisik, termasuk mengganggu kesehatan reproduksinya. Jadi kalau kekerasan seksual itu kekerasan yang itu melibatkan organ reproduksi dan bagian pribadi kalian. Itu nanti dilecehkan oleh orang lain. Maka hari ini kita mau belajar, karena ternyata diperkirakan 1 dari 6 anak laki-laki dan 1 dari 4 anak perempuan itu pernah mengalami pelecehan seksual atau kekerasan seksual. Jadi lebih banyak anak laki-laki atau perempuan? Laki-laki. Laki-laki atau perempuan? Perempuan. Ya, berarti kan diperkirakan 1 dari 6 anak. Kalau ada 6 anak laki-laki, 1 diantaranya pernah jadi korban kekerasan seksual. Kalau ada 4 anak perempuan, 1 diantaranya pernah jadi korban kekerasan seksual. Nah, maka hari ini karena Bapak Ibu guru sayang sama anak-anak, gak ingin anak-anak juga jadi korban, maka nanti yang Bu Rofi ajarkan harus dilakukan dan dijaga dengan baik biar gak jadi korban ya. Siap? Oke, Bu Rofi seru nih sama anak-anaknya kelas 3 sampai kelas 6 ya. Oke. Macam-macamnya apa, Bu Rofi? Macam-macam bentuk kekerasan seksual itu bisa jadi pelecehan seksual dengan orang yang kita kenal. Mungkin ada orang yang memang sudah kenal kamu. Bahkan mungkin orang terdekat kamu, maaf. Kadang bisa pelakunya siapa, Bu Rofi? Yang kamu yang kenal.
mungkin bisa tetangga sebelah rumah, atau bahkan mungkin ada orang, atau mungkin yang intinya kita udah kenal bisa. Atau ada yang orang kita sama sekali belum kenal juga bisa. Ya, kemudian juga nanti model-modelnya tuh akhirnya dampaknya kan ke anak ya. Biasanya nanti kalian mengalami trauma yang berat, secara mental mengalami kondisi ketidakstabilan, ya tadi jadi murung, mudah nangis, kalau malam mimpi buruk, nggak doyan makan, begitu kan? Nah, maka nanti lama-lama jadi sakit. Nah, maka hari ini Bu Rofi ngajak kalian untuk melindungi dan menjaga diri kita. Ya, ini Bu Rofi mau ngajarin ke kalian, salah satunya ini. Kalian, Bu Rofi bilang ya, kalian itu anak yang sangat berharga. Tubuhmu adalah milikmu dan kamu harus bisa menjaganya sebaik-baiknya. Maka Bu Rofi mau ngajarin lagu ke anak-anak nih. Coba, pernah dengar lagu ini belum ya? Coba kita dengarkan lagunya ya. Boleh, sentuhan boleh, kepala, tangan, kaki. Boleh ikut nyanyi? Sayang, karena sayang, karena sayang. Sentuhan tidak boleh, baju dalam, kata diriku, hanya diriku yang boleh menyentuh. Tubuh itu berharga, nak. Boleh sembarangan disentuh. Kalau ada sesuatu atau seseorang yang membuatmu gak nyaman, bilang ya sama ayah atau ibu. Nah, bilang ya. Nah, sekali lagi nyanyi bareng. Sentuhan boleh, sentuhan boleh, kepala, tangan, kaki. Karena sayang, karena sayang, karena sayang. Sentuhan tidak boleh, sentuhan tidak boleh, yang tertutup baju dalam. Tidak boleh, bilang ayah ibu. Ya, tepuk tangan buat kita. Sudah pernah mendengar lagu itu belum? Belum. Oh, sudah, baru saja belum. Alhamdulillah. Perhatikan, dari lagu tadi anak-anak paham kan? Sentuhan yang boleh, kepala, tangan, kaki. Karena sayang, karena sayang, karena sayang. Sentuhan tidak boleh, sentuhan tidak boleh, yang tertutup baju dalam. Cek, yang tertutup baju dalam mana? Yang itu Bu Rofi. Mana? Yang tertutup baju dalam. 1, dada. 2, kemaluan. 3, anus. Pantat, paha. Perhatikan ya. Yang tertutup baju dalam tidak boleh orang lain menyentuh. Maka kalau ada teman kamu kadang tanya pelajaran ke kamu, pegangnya tangan kamu, itu apa sih maksudnya? Gak apa-apa. Tapi kalau nyentuhnya yang tertutup baju dalam, kok pegangnya banget? Kamu harus bilang apa? Tidak boleh ya. Jadi kalian harus bisa mengatakan apa?
tidak, jangan begitu, gak mau. Paham nggak? Iya. Kalau ada yang menyentuh dan itu kita nggak tahu siapa. Kadang ada orang dewasa yang kita nggak ngerti dia siapa. Atau orang dewasa yang sebenarnya kita juga kenal. Tapi kalau dia nyentuh area baju dalam kamu yang tertutup baju dalam, kamu harus bilang apa? Coba baca dari sana ke sana ya. Bilang apa? No, tidak, jangan begitu, gak mau. Ya, kenapa Bu Romi? Karena yang bisa melindungi kamu, ya kamu sendiri. Bapak Ibu kan kadang nggak ada kan? Bapak Ibu guru nggak mesti ada juga. Mungkin pas perjalanan kalian pulang ke rumah, mungkin di gang sempit, ada orang yang punya niat nggak baik. Atau misalkan kamu lagi sendirian di rumah, atau yang laki-laki lagi goes, lagi sepedaan jauh, ternyata ada yang mau melakukan kekerasan ke kamu, kamu harus berani mengatakan tidak, jangan, ya. Maka di sini Bu Romi juga sampaikan, katakan tidak saat ini ditambahin. Kalau dulu tuh modusnya area kepala, tangan, ini ya, mulut, dada, kemana. Sekarang mulut pun nggak boleh. Mulut, dada, kemaluan. Katakan tidak. Kalau ada orang lain menyentuh bagian pribadimu atau menyuruhmu buka baju di depannya, kamu harus mengatakan apa? Tidak, jangan, gak mau, gak boleh. Bu Rofi cerita ya, kemarin Bu Rofi nanganin satu kasus kekerasan yang menimpa anak laki-laki kelas 4 SD. Baterainya habiskah, Bu? Ya, cek. Iya. Kemarin Bu Rofi nanganin kasus kekerasan anak kelas 4 SD laki-laki. Mana yang anak kelas 4 tadi? Nah, waktu itu ceritanya gimana Bunda? Anak kelas 4 SD ini dia naik ankle. Tahu ankle ya? Bis kecil. Anak SD ini duduknya di bagian belakang ankle. Kebetulan dia duduk jejer sama anak usia SMP. Ya, laki-laki juga. Anak SD ini juga laki-laki. Ternyata si anak SMP ini melakukan kekerasan seksual kepada anak kelas 4 SD ini. Dengan cara apa? Dia menyentuh organ kelamin anak kelas 4 SD ini meskipun dia masih pakai celana. Tapi dia sentuh. Maaf ya, itu sudah masuk kategori kekerasan. Tapi anak SD ini cuma ketakutan, tapi nggak berani bilang, jangan, nggak boleh. Sampai akhirnya dia turun dari ankle, dan akhirnya anak ini mengalami gangguan mental. Tiap malam dia mimpi buruk, menangis terus, nggak doyan makan karena ketakutan. Maka kalau kamu ngalamin kayak gitu, harusnya apa? Kamu kan bisa bilang, tidak, jangan, kan bisa lari ke depan ya. Mungkin minta tolong sama sopirnya, sama kernetnya misalnya, atau sama orang lain yang ada di situ, bisa kan? Kalau kamu teriak, "Cai!" ya, itu kan pasti, maaf ya Pak Heri, Pak Heri sampai aduh gitu ya. Itu sebenarnya apa? Tidak akan berlanjut kekerasannya. Paham sampai sini? Paham? Ya, maka ini contoh kecil yang juga pernah Bu Rofi tangani. Maaf, malah ada juga anak usia TK 5 tahun, perempuan. Maka berarti anak-anak perempuan ini yang SD kelas 3, 4, apalagi yang kelas 5, 6 yang sudah haid. Mana yang kelas 5, 6 sudah haid? Ya, perhatikan anak-anak yang sudah haid, berarti sel telurnya udah matang. Anak perempuan yang sudah menstruasi, maka kamu bisa hamil. Pertanyaannya, udah siap belum jadi ibu-ibu? Berarti aku masuk sekolah yang tinggi, aku mau meraih cita-citaku, maka harus menjaga dirinya.
Yang kemarin baru ditangani anak kelas 6 SD tuh. Dia sudah hamil 6 bulan. Sekarang teman-temannya sudah pakai seragam biru putih. Sekarang dia harus ngomong baik. Kenapa? Karena dia nggak bisa melindungi dirinya kan? Harusnya kalau ada orang, ya laki-laki juga yang mungkin menyentuh-nyentuh dia, area tertutup baju dalammu, mulut, dada, kemaluan, anus, pantat, paha, harusnya ditolak. No, tidak, jangan. Gitu. Paham sampai sini? Iya, yang perempuan yang sudah menstruasi berarti bisa hamil. Yang laki-laki yang sudah mimpi basah, oke, kalau mimpi basah laki-laki itu kan nanti ada ciri-cirinya tuh. Biasanya sudah mulai tumbuh jakun. Sini kayak bapaknya itu kan ada jakun di sini ya. Kalau mulai tumbuh jakun di daerah sini, nanti berefek juga sama suara. Suara laki-laki biasanya makin berat suaranya. Misalkan dipanggil sama ibunya, dia jawabnya, iya, anak laki-laki kalau sudah jelang pubertas, sudah jelang balik, jelang mimpi basah, biasanya suaranya makin rendah. Ya, ada untuk jakun, kadang ada kulis tipis-tipis, gitu ya. Nah itu kalau yang sudah mengalami wet dream itu mimpi basah. Beda sama ngompol ya, beda sama ngompol. Kalau ngompol itu, wah itu basah semua ya. Kalau wet dream nanti beda lagi. Yang sudah mengalami mimpi basah berarti bisa menghamili anak orang. Nah, maka berarti siapa yang bisa jaga diri kita? Diri kita sendiri. Paham ya? Paham. Maka Bu Romi ngajarin anak-anak, kenali tubuhmu ya. Jaga diri dari tindak pelecehan atau kekerasan seksual. Tidak boleh bagian tubuhmu dilihat dan disentuh oleh orang lain. Mana saja tadi? Mulut, dada, kemaluan, pantat. Maka nggak boleh juga anak-anak kadang kalau pipis bareng-bareng. Ada nggak yang kadang pipis bareng-bareng? Aku ditemenin pipis, nemeninnya di luar pintu kamar mandi. Jangan pipisnya bareng-bareng. Oke? Ada nggak yang kadang pipis bareng-bareng? Tidak boleh ya nak. Kita tidak boleh melihat, menyentuh organ pribadi orang lain. Maka kalau ada orang yang bilang, aku mau lihat organ pribadimu, coba bajumu dibuka, boleh nggak? Tidak boleh ya. Nah maka katakan tidak salah orang lain menyentuh bagian pribadimu, menyuruh membuka baju, atau menunjukkan bagian pribadinya ke kamu. Atau kamu nggak disuruh, tapi kamu disuruh lihat punya dia. Boleh nggak? Kamu juga harus mengatakan tidak. Kalau berani lari teriak lebih baik. Ya, teriak kan dibilang apa tadi? Tolong, gitu ya, teriak yang kencang. Nah, itu. Nah, maka bagian tubuhmu hanya boleh disentuh oleh siapa? Bapakmu atau bundakmu kalau kadang-kadang apa? Mungkin kamu sakit, lagi mau diobatin gitu ya, atau lagi periksa ke dokter, kan kadang dicek tuh, ayo tarik nafas, itu kan karena diperiksa sama dokter nggak apa-apa. Atau mungkin bundamu mau ngasih minyak kayu putih, itu pegang area perut, agak dekat ke dada dikasih minyak kayu putih, nggak apa-apa. Tapi kalau orang lain jangan ya. Oke, kalau itu terjadi, lari dan teriak. Coba boleh dicek. Di sini semuanya bisa lari? Ya. Bisa teriak? Ya. Coba semuanya bilang tolong. Bareng-bareng. 3, 2, 1. Nah, bisa kan? Jadi kalau ada apa-apa, jangan cuma diam, ya. Gak boleh cuma diam, tapi harus berani teriak dan minta tolong.
tolong. Oke, maka lari cepat ke tempat yang ramai, teriak minta tolong, bilang ke orang tua, guru, atau orang dewasa di sekitarmu. Ya, nah maka aku mandiri dan bisa menjaga tubuhku sendiri. Siap? Siap ya. Nah maka ini nanti jangan berinteraksi dengan orang asing. Tidak boleh ada yang menyentuh atau melihat bagian tubuh pribadi kamu. Berteriak atau kabur bila merasa terancam orang asing. Minta izin ya nak kalau kamu mau pergi kemanapun. Ayo, kalau mau pergi pamit gak? Harus pamit ya. Misalkan Bunda, aku mau main dulu ya ke rumah Tono. Nanti kan kalau kamu pamit ada yang namanya Tono. Oh enggak, Tony. Oh ada, Tony ada, Tono yang nggak ada ya. Iya. Dulu Burabi cerita ya, Burabi tadi punya anak 3. Ini yang paling seneng dolan dulu yang nomor 2, yang laki-laki. Tiap pulang sekolah udah pegang sepeda, udah siap-siap tuh. Bunda, aku mau main. Ya, mau goes, dia mau sepedaan. Maka Burabi pesen, oke, nanti kalau terdengar azan di masjid, kamu harus pulang ya. Yang kedua, kalau ada orang lain yang menyentuh kamu, terutama yang tertutup baju dalam, coba mana aja. Anak Burabi tak suruh ulang. Mana aja tadi? Dada, kemaluan, anus, pantat, paha, mulut, tidak boleh. Itu diingat-ingat. Jadi kalau kamu pamit, biar orang tua mengingatkan kamu, gitu ya. Oke. Maka mulai hari ini dan seterusnya, anak-anak bisa menjaga dirinya sendiri. Bisa ya? Bisa. Oke. Dan kalian harus jadi anak yang semangat, sukses, dan bisa selamat meraih cita-citanya mau jadi apa? Masya Allah, semangat raih cita-cita ya. Burabi mau ngajak anak-anak nyanyi. Pernah dengar lagu Laskar Pelangi nggak? Nyanyi bareng ya. Tapi Burabi mau lihat yang semangat. Yuk ikuti. Adalah kunci untuk kita menaklukkan dunia tanpa lelah sampai engkau meraihnya. Akan dekat waktu bebaskan mimpi di angkasa, warnai bintang di jiwa. Ya, semangat. Menarilah dan terus tertawa, walau dunia tak seindah surga. Bersyukurlah ada yang kuasa, cinta kita di dunia selamanya. Ya, jadi pertanyaan buat kita semua. Mulai hari ini, anak-anak SD dan larangan harus jadi anak yang sukses. Raih cita-cita. Sekali lagi yuk. Kepada hidup memberikan senyuman hati, walau hidup ada akhir, cinta hati kita. Pernah lihat filmnya nggak? Kita takkan terdekat waktu berhenti
Tepuk tangan buat anak-anak semua. Insya Allah hari ini dan seterusnya kalian harus sukses meraih cita-cita dan menjaga diri kita sendiri ya. Terima kasih sekali lagi tepuk tangan. Ya, semoga materi yang Bunda Robi sampaikan bisa dipahami anak-anak ya. Tapi Bu Robi mau lihat anak-anak yang keren nih. Ada nggak yang mau tanya? Coba Bu Robi mau lihat anak keren yang mau tanya, tunjuk tangan. Ada nggak yang mau tanya? Ada nggak? Halo? Ada nggak yang mau tanya? Apa sudah jelas? Siapa coba yang mau tanya boleh? Gak ada yang mau tanya? Oh ada, oke. Silakan berdiri anak ganteng soleh. Ya, tepuk tangan dong. Wah, sini. Keren banget ini. Satu lagi coba mana yang mau nemenin temennya satu tuh? Mau tanya sini ada nggak? Tunjuk tangan yang depan, belakang. Satu lagi, mau tanya? Oh enggak. Ya udah deh, kamu ternyata paling ganteng. Sini deh. Iya. Sekali lagi tepuk tangan dong. Iya. Coba dulu namanya Mas siapa, kelas berapa? Ya, Ivan. Oke. Kelas Ivan kelas 6. Oke, Van, apa yang mau ditanyain? Kalau jadi korban pelecehan, jawabannya di mana? Oh iya, tepuk tangan dong buat Ivan. Kan. Kamu pernah lihat di sekitarmu ada yang pernah jadi korban nggak? Pernah. Oh, waktu itu korban apa? Itu kemaluannya. Oh iya, itu kelas berapa? Kelas 6. Kelas 6. Tapi bukan kamu? Oh iya, baik. Tapi asli-aslinya apa bukan? Ya. Oh iya, oke, nggak apa-apa. Karena waktu itu belum ada edukasi ini ya, jadinya aku belum tahu Bu kalau itu nggak boleh. Oke, tepuk tangan dong buat Ivan. Iya, sama aja nak Ivan yang pintar. Kamu cita-citanya jadi apa sih? Tentara. Luar biasa. Kita aminkan ya bahwa Bu Robi akan ketemu tentara yang bernama Mas Ivan. Iya. Makasih Bang, boleh kembali dulu ke tempat duduknya. Satu lagi, tadi udah ada calon tentara yang tanya. Satu lagi, coba. Siapa yang mau tanya selain ada calon tentara? Siapa lagi? Satu lagi. Yang depan ini yang cakep-cakep, imut-imut, ganteng cantik, boleh juga dong. Ada nggak yang depan yang mau tanya? Kamu kayaknya penasaran mau tanya gitu deh. Oh enggak tuh. Iya. Yang belakang ada. Tadi yang Arjuna udah ada. Yang perempuan belum ada yang tanya nih. Sri Kandini belum ada ya? Ya sudah, nggak apa-apa. Bu Robi coba jawab dulu ya pertanyaannya Mas Ivan. Bunda, waktu itu ada anak kelas 6, ternyata dia jadi korban kekerasan. Dia dipegang area kemaluannya. Meskipun itu kalian masih pakai celana, kamu tetap harus berani mengatakan jangan ya, nggak boleh gitu ya, harus menghindar, hindari si pelaku. Bu Robi peringatkan ya, kadang-kadang ini lewat main-main. Kadang lewat main-main, misalkan lagi pada mainan, ternyata pegang-pegangan, punya teman, boleh nggak? Nggak boleh. Ya, atau lagi main, ternyata tindih-tindihan, boleh nggak? Itu juga nggak boleh, menyentuh area kemaluannya, anusnya, pantatnya, pahanya, tidak boleh. Maka tadi Ivan tanya, itu nanti berobatnya kemana ya Bunda? Pertama, yang penting kalau jadi korban, pastikan kamu berani speak up, berani bicara, berani ngomong. Ke siapa Bunda? Ke orang tua boleh, ke guru boleh, ke orang dewasa di sekitarmu boleh. Jadi jangan hanya diam, karena kalau diam biasanya jadi emosi yang terpendam. Nanti nggak ada solusi. Tapi kalau kamu berani cerita,
minimal emosi kamu ngalir dan kamu dapat perlindungan, begitu ya Pan? Jadi kalau jadi korban nggak boleh hanya diam, minimal cerita dulu. Nanti sekiranya oh ternyata sampai terjadi luka, yang kemarin pernah bulan ditangani itu anak usia 5 tahun. Dia jadi korban kekerasan seksual. Waktu itu ibunya tahu pada saat anak perempuan ini pipis, dia mengalami rasa sakit dan perih di area vaginanya. Kemudian ternyata ketika dicek oleh ibunya, vaginanya sudah bernanah. Maka kalau sudah seperti ini, harus dibawa kemana? Ya jelas ke dokter. Vaginanya harus dilakukan perawatan karena itu bernanah. Bayangkan kalau sudah bernanah organ kelaminnya, kalau kena air pipis gimana rasanya? Perih sekali. Maka kan Bu Romi katakan apa? Yang bisa jaga diri kita, ya diri kita sendiri. Yang anak 5 tahun yang Bu Romi ceritain itu yang melakukan siapa Bunda? Tetangga sebelah rumah. Kebetulan saat bapak ibunya bekerja, dia pulang sekolah, di rumah hanya sama neneknya. Kebetulan neneknya ngomong adiknya yang baru usia setahunan. Sehingga kadang dia main sendiri, ternyata ada yang melakukan kekerasan, melakukan pelecehan ke dia. Hati-hati ya nak, maka kenapa tadi Bu Rofi katakan apa? Yang bisa jaga kamu hanya kamu sendiri. Karena bapak ibu nggak selalu ada. Bapak ibu guru pun kadang nggak selalu ada kan? Misalkan kalian pas perjalanan pulang atau pas di rumah orang tua nggak ada, harus berhati-hati. Berani mengatakan apa tadi? Tidak, jangan, tolong, boleh lari ke keramaian, ya? Oke. Satu lagi, siapa yang mau tanya? Ada nggak? Ada, oke. Kasih tepuk tangan dong. Nah, akhirnya ada mbak-mbak cantik yang mau tanya. Mari sini. Ya, tadi kan sudah ada laki-laki, maka yang perempuan juga harus berpartisipasi. Ya, silakan. Mana sih? Sini silakan. Iya, sini nak. Oke, kasih tepuk tangan buat teman kalian. Oke, keren. Dari kenalkan namanya siapa, kelas berapa dong? Nama saya Safira. Ya. Kelas 6. Safira kelas 6. Sebentar. Safira kalau udah gede cita-citanya menjadi apa? Mau jadi guru. Guru apa nih? Guru SD, SMP, SMA? Guru SD. Guru kelas, mata pelajaran atau apa? Kamu pasti ngedolain guru di sini ya? Iya. Masya Allah. Siapa yang kamu idolain? Semua juga boleh. Masya Allah, semua guru-guru di sini diidolain. Tepuk tangan buat Bapak Ibu guru. Diidolain buat sama Safira. Oke Safira, apa pertanyaannya? Kan misal ada kayak hewan lagi itu, nah terus Hewan lagi gitu, itu gimana tuh? kayak Lagi kawin? ya terus ada saya itu kan nanya gitu, terus itu jelasnya gimana ya Bu? Oh iya, adikmu pernah tanya ke kamu. Ya, Terus kamu jawab apa waktu itu? aku itu belum tahu, soalnya bingung jelasnya Oh ya, gimana. kamu pernah tanya ke orang tuamu? Tanya Ibu, itu cicaknya lagi ngapain? Pernah tanya? Enggak berani. Oke, terima kasih Safira. Tepuk tangan dong buat Safira. Ya, boleh duduk ya nak ya. Oke, makasih Safira calon guru ya. Terima kasih Safira. Bu Robi tanya, ada nggak yang pernah mengalami kejadian kayak Safira? Misalkan lihat ada kucing, lihat ada cicak, lihat ada ayam, ya. Safira aja ngomongnya juga lagi itu apa? Oh, itu lagi kawin, lagi bereproduksi, gitu ya. Waktu itu pernah ada anak yang tanya ke ibunya, ibu, itu cicaknya lagi ngapain? Saya yang cilik Pak. Padahal itu sarana untuk memberikan pendidikan ke kalian. Bu Romi jawab ya Safira, dan juga buat anak-anak lain ya. Kalau nanti ada teman, ada adik kalian yang tanya, maka kamu bisa jawab.
keturunan. Kucing juga biar tidak terjadi punah. Maka nanti ada anak kucing, ada anak cicak. Ya, cuma kalau hewan beda sama manusia. Hewan itu bisa di sembarang tempat, bisa sama siapapun. Tapi kalau kita manusia, kita punya martabat, kita punya kehormatan. Kalau perempuan, laki-laki, manusia mau bereproduksi harus menikah dahulu. Maka ada bapak ibu kalian kan, itu sudah menikah, bereproduksi, lahirlah kalian. Cuma ingat ya, manusia beda sama kucing, sama cicak, sama ayam, beda. Maka kalau kamu manusia yang baik, jangan sampai seperti binatang. Paham? Paham ya? Jadi kalau besok lagi adikmu tanya, ya dijawab, oh dek, itu cicaknya bereproduksi. Biar nanti dia punya anak cicak. Ya, nanti bertelur, ya kan? Makanya ada reproduksi dengan cara bertelur atau satunya apa? Beranak, kan begitu. Kalau manusia bertelur atau beranak? Beranak. Ya. Kalau ayam? Bertelur. Nanti di pelajaran IPA kalian belajar sama Bu Guru. Paham sampai sini Kak Mira? Iya. Jadi ya nak, ngobrolin masalah organ kelamin, masalah seksualitas, masalah perkawinan, sama guru, sama orang tua itu nggak apa-apa. Bertanya, tapi kan malu Bunda. Kalau malu tanya sama Bapak Ibu guru. Termasuk hari ini, kira-kira kalian dapat pencerahan nggak? Dapat ilmu baru nggak? Ya, maka jaga ya, Bu Romi pesannya jaga tubuh kalian. Yang bisa jaga kalian hanya diri kalian sendiri. Terima kasih, tepuk tangan buat kalian semua. Ya, oke. Nah, sebagai penutup dari Bunda Romi, kira-kira dari materi yang Bu Romi sampaikan, apa yang akan kalian lakukan di rumah? Yang akan kalian lakukan setelah ini apa? Menjaga diri lebih baik, organ kelaminnya, organ tubuhnya dijaga, mandi yang bersih, pakai baju yang bersih, karena organ reproduksi, organ seksualitas kita harus sehat. Ini yang lagi ganteng-ganteng besok jadi calon bapak-bapak di kemudian hari. Yang cakep-cakep di kemudian hari akan jadi seorang ibu. Maka jadi seorang ibu yang sehat. Maka yang sudah baik, pesan Bu Romi, jaga diri kalian baik-baik. Nggak boleh ngalamin anemia. Ciri anemia apa sih Bu Romi? Baru berdiri berapa menit sudah banyak bintang-bintang bertebaran. Kriung. Nah, yang begini anemia. Nanti kalau kalian masih usia pra remaja sudah anemia, nanti kalau sudah dewasa punya anak, anaknya lahir stunting. Tahu stunting nggak? Stunting itu artinya gizi buruk, berat badan rendah, kecerdasannya rendah, gitu kan? Anaknya jadi kerdil. Maka mulai hari ini kamu semua harus sehat. Makan yang baik, makan bergizi, rajin minum air putih, yang dimasak bapak ibunya di rumah harus dimakan. Suka makan sayur enggak? Nah, itu makan sayur biar nggak ngalamin anemia. Jadi yang sudah haid itu pesan Bu Romi, makan sayur buahnya harus bagus biar tidak mengalami anemia. Oke ya, paham sampai sini? Paham. Semoga bermanfaat. Dan sebagai penutup, Bu Romi mau ngajak anak-anak nyanyi lagu yang tadi ya, sebagai penutup. Biar nanti ingat nyanyi bareng-bareng ya, biar nanti hafal sampai rumah. Nyanyi bareng-bareng.
sentuhan boleh, sentuhan boleh. Karena sayang, karena sayang, karena sayang. Sentuhan tidak boleh, Sentuhan tidak boleh. Tuhan sudahlah. Hanya diriku, Hanya diriku yang boleh menyentuh. Kamu itu berharga, nggak boleh sembarangan disentuh. Kalau ada sesuatu atau seseorang yang membuat kamu nyaman, Bilang ya sama ayah atau ibu. Sekali lagi. Sentuhan boleh, sentuhan boleh. Kepala, tangan, kaki. Karena sayang, karena sayang, karena sayang. sentuhan tidak boleh, sentuhan tidak boleh. Tutup baju dalam. Katakan tidak boleh, lebih baik menghindar. Bila anak ibu. Tepuk tangan buat kalian semua. Terima kasih anak-anak baik. Semoga lain waktu bisa bertemu lagi dalam kondisi yang lebih sehat dan baik. Dari Bunda Romi ada salahnya, mohon dimaafkan ya. Ya, ada benarnya. Semoga itu sebuah kebaikan yang telah bisa dilakukan anak-anak hari ini dan seterusnya. Terima kasih, Bu Rofi tutup dan Bu Rofi kembalikan ke Bu Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.